Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Saya berdoa dan berharap Bapak Ibu saudara-saudariku semua dalam keadaan baik, sehat, diberkati oleh Tuhan Yesus ya. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema buang sampah dosa dari hati dan pikiran kita. Hidup dipenuhi kebahagiaan dan sukacita. Amin ya. Apa yang kita simpan dalam hati dan pikiran kita, demikianlah kita jadinya. Hati dan pikiran yang dipenuhi dengan sampah-sampah dosa mendatangkan penderitaan. Tetapi hati dan pikiran yang dipenuhi dengan kasih Tuhan Yesus dan kebenaran firman-Nya akan memenuhi kita dengan damai sejahtera dan kebahagiaan. Amin ya saudaraku. Nah pada saat ini saudaraku, dari kebenaran firman Tuhan saya ingin membagikan 3 kebenaran bagaimana caranya menjaga hati dan pikiran kita supaya jangan dipenuhi dengan sampah-sampah dosa saudaraku, yang mendatangkan penderitaan ya. Yang pertama saudaraku, hati dan pikiran kita harus diserahkan sepenuhnya, total saudaraku, sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Dalam Matius 15 ayat 18 dan 19 firman Tuhan berkata, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Nah saudaraku, hati dan pikiran kita harus benar-benar diserahkan kepada Tuhan Yesus sepenuhnya. Dengan bertobat dari dosa-dosa dan mengundang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati pikiran kita, sepenuhnya bertahta memenuhi hati dan pikiran kita, sehingga hanya Tuhan Yesuslah yang mengendalikan hati dan pikiran kita, seluruh hidup kita, sehingga saudaraku tidak timbul pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Jadi saudaraku, firman Tuhan berkata apa yang keluar dari mulut orang yang hati dan pikirannya belum diperbaharui oleh Tuhan Yesus, yang belum sungguh-sungguh bertobat, yang keluar adalah pikiran jahat saudaraku. Pembunuhan, pikiran zina, pikiran cabul saudaraku, keinginan hati untuk mencuri, tega untuk bersumpah palsu, berbohong dan hujat. Nah saudaraku, sungguh mengerikan orang yang belum diperbaharui oleh Tuhan Yesus. Hati pikirannya dipenuhi dengan sampah-sampah dosa yang menjijikkan saudaraku. Karena itu marilah kita undang Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat hidup kita sepenuhnya. Amin ya. Dan kebenaran yang kedua saudaraku, kita harus menjaga hati dan pikiran kita dengan segala kewaspadaan ya, supaya jangan ada sampah-sampah dosa. Amsal 4 ayat 23 ayat yang terkenal ini berkata, sudah jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi saudara, kita harus sungguh-sungguh menjaga hati dan juga pikiran kita dengan segala kewaspadaan, pastinya dengan bersandar kepada kekuatan daripada Allah sendiri, kuasa Roh Kudus sendiri, supaya kita menang dari setiap godaan hawa nafsu, dosa, godaan iblis saudaraku, yang ingin saudaraku menggoda kita. Jadi jangan berikan kesempatan sedikit pun kepada godaan hawa nafsu, dosa, godaan iblis, melalui apapun juga yang bisa masuk dalam hati pikiran kita, melalui media-media internet, melalui pergaulan yang jahat, pergaulan bebas, kurangnya kita disiplin saudaraku,
Ya malas berdoa, malas belajar firman Tuhan, malas beribadah, malas melayani Tuhan. Hati-hati saudaraku, kita harus sungguh-sungguh menjaga hati dan pikiran kita dan hidup kita dengan waspada. Dari setiap godaan dunia ini, setiap godaan setan, iblis saudaraku, caranya bagaimana? Kita harus sungguh-sungguh saudaraku mengikuti Tuhan Yesus. Beribadah kepada Tuhan Yesus, berdoa, melayani, belajar firman Tuhan. Amin ya. Dan kebenaran yang ketiga, menjaga hati dan pikiran kita supaya jangan dipenuhi oleh sampah-sampah dosa adalah buanglah setiap sampah dosa dari hati dan pikiran kita. Efesus 4 ayat 31 dan 32 saudaraku, ayat yang terkenal ini berkata, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Dibuang berarti itu nggak berguna, sampah-sampah nggak berguna. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi saudaraku, sebagai kebenaran yang ketiga, supaya hati dan pikiran kita saudaraku serta seluruh hidup kita dipenuhi dengan damai sejahtera Allah, kita harus membuang segala sampah-sampah dosa dari hati dan pikiran kita. Sampah-sampah segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan segala kejahatan. Berarti banyak kejahatan-kejahatan itu harus dibuang dari hati dan pikiran kita, dari hidup kita, sehingga hidup kita dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan dari Allah saudaraku, yang pasti memberkati kita. Karena sampah-sampah ini membuat kita busuk saudaraku. Tetapi kalau kita buang, digantikan saudaraku dengan kasih Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan, dengan hadirat Allah saudara yang penuh dengan kasih, hidup kita dipenuhi damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan. Amin ya. Amsal 3 ayat 5 dan 6 saudara berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu bukan setengah hati. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri atau pikiranmu sendiri. Akuilah Tuhan, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Tuhan akan meluruskan jalanmu. Inilah janji Tuhan yang luar biasa. Saat kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, hati kita dipenuhi dengan hadirat Tuhan, tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri atau pikiran kita sendiri saudaraku, dan mengakui Tuhan dalam setiap tingkah laku kita, tindakan kita, perbuatan kita, maka Tuhan akan meluruskan jalan kita. Artinya apa saudaraku? Akan memberkati kita. Amin saudaraku ya. Percayalah saudaraku ya. Saat kita sungguh-sungguh saudaraku menyandarkan diri, percaya kepada Tuhan segenap hati dan pikiran kita, Tuhan akan meluruskan jalan kita. Tuhan akan memberkati jalan kehidupan kita. Amin ya. Jadi inilah 3 kebenaran saudaraku, bagaimana kita menjaga hati dan pikiran kita supaya jangan dipenuhi dengan sampah-sampah dosa yang bisa membusukkan kehidupan kita. Yang pertama saudaraku, hati dan pikiran kita harus sepenuhnya diserahkan kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, kita harus menjaga hati pikiran kita dengan segala kewaspadaan dalam pertolongan Tuhan, dalam pertolongan Roh Kudus saudaraku. Dan yang ketiga saudaraku, kita harus berani membuang sampah-sampah dosa dari hati pikiran kita. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, dan berbagai macam dosa. Amin ya. Efesus 4 ayat 31 saya bacakan lagi. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang saudaraku, karena ini adalah sampah dosa, dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, banyak kejahatan harus dibuang, karena itu adalah sampah-sampah tidak berguna. Saat kita saudaraku membuang semua sampah ini, hidup kita
dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan. Jalan hidup kita diluruskan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman. Kami mau buang semua sampah-sampah dosa, supaya hidup kami dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, dan hidup kami diluruskan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekali lagi kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, bagikan kepada banyak orang supaya banyak orang pun diberkati oleh Morning Spirit ini. Sampai bertemu kembali dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.